Selamat siang, teman-teman wartawan yang sudah bergabung di Zoom pada siang hari ini. Izin saya Busroni dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan akan memulai jumpa pers atau temu media pada siang hari ini terkait dengan update informasi untuk COVID-19 di Indonesia, kemudian hepatitis akut dan monkeypox. Baik, kami ucapkan terima kasih dan kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Terima kasih Dr. Muhammad Sahril telah bergabung di Zoom ini. Beliau adalah juru bicara Kementerian Kesehatan yang hari ini akan menyampaikan informasi terkait dengan update COVID-19, kemudian hepatitis akut dan monkeypox di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa ini masih terus ada dan di Indonesia masih beberapa kasus masih tercatat di angka sekitar 2 ribuan yang positif. Namun kewaspadaan kita tidak lengah dan seluruh masyarakat bekerjasama dengan pemerintah serta bahu-membahu untuk terus meningkatkan kewaspadaan dalam hal COVID-19 dan juga di hepatitis akut. Untuk informasi ini, pemerintah telah menyiapkan informasi yang akan disampaikan oleh juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Muhammad Sahril. Dan kami sebelum mulai mengucapkan terima kasih dan penghormatan kepada teman-teman wartawan yang sudah bergabung dan semoga nanti kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh juru bicara dan nanti bisa berdiskusi pada akhir daripada pertemuan kita siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Dr. Sahril untuk menyampaikan informasinya. Teman-teman wartawan, mohon maaf, mungkin ada gangguan teknis. Dr. Sahril masih usaha kembali untuk masuk dalam Zoom ini. Dr. Dian, apakah dekat dengan Dr. Sahril? Baik, teman-teman wartawan, tunggu sebentar. Dr. Sahril nampaknya ada kesulitan teknis untuk bergabung di Zoom ini. Tunggu sebentar. Tadi kami sudah bergabung. Baik, Dr. Sahril, apakah sudah bisa bergabung kembali dengan Zoom kita? Oke, sudah ya, alhamdulillah. Audionya kurang keras, Dr. Sahril. Ya, sudah. Ya, baik. Kita pastikan bahwa Dr. Sahril sudah bergabung dengan kita semua dan audionya juga sudah bagus. Kepada Dr. Sahril kami persilahkan untuk menyampaikan update informasi COVID-19, kemudian hepatitis akut dan monkeypox di Indonesia. Kami persilahkan Dr. Sahril. Oh, Dr. Sahril nampaknya mana? Sambil menunggu Dr. Sahril, selamat datang Prof. Hanifah Oswari. Selamat datang, selamat siang Pak. Terima kasih Prof. Oswari telah bergabung bersama kita semua. Ini nunggu Dr. Sahril, Prof. Hanifah sebentar. Ya, silakan.
Mhm. Ya, mungkin Dokter Sahril mengalami kesulitan koneksi ini. Sebentar, cek sebentar Mas. Ini Coba aku pastikan dulu. dipastikan sebentar Mas ya, supaya nggak putus-putus lagi. Baik. Aku foto yang benar ya. Ini terlalu canggih.
kasih. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksinya lagi, Dok. Oke, Mas, Bos, sudah? Baik, Dok. Silakan, Dok. Oke, mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi ya. Nah, Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Dok. langsung saja, Bapak Ibu Ya. sekalian yang saya hormati, saya juru bicara mendapatkan tugas untuk menyampaikan update ya, update perkembangan dari kasus COVID-19, yang kedua nanti hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, yang ketiga adalah cacar monyet atau monkeypox ya. Baik, saya akan langsung share screen saja. Sudah terlihat, Pak? Sudah, Dok. Ya, Oke, sudah silakan, Dok. Oke, ya mudah-mudahan nggak ada gangguan lagi nih ya. Yuk, Ya. nggak bisa lagi nih. Mas Bus, dari sana, oke ya. Ya, dari sini aja, Dok.
Sudah belum, Mas Busroni? Sudah dok, sudah muncul nih. Sudah Sudah Pak. terlihat ya? Ini udah muncul Sudah. Pak. Situasi global. Coba kembali ke slide pertama. Pak. Slide pertama dulu. Slide pertama. Oke, teman-teman semua, ada perkembangan COVID-19. Slide.
Slide. Teman-teman semua, jadi kita ingin melihat situasi global yang ada di dunia. Kita akan menayangkan 4 negara di mana terjadi tren kasus dan varian beberapa negara dengan peningkatan kasus. Nah, dari 4 negara yang kita tampilkan ini, mayoritas didominasi varian BA5, kecuali Cina ya. Slide. Nah, kita masuk ke situasi di Indonesia ya. Pada tanggal 15 update September kemarin, jadi ada 8 provinsi yang mengalami peningkatan kasus ya, harian dalam 1 minggu. Yang 26 penurunan ya. Dan kasus kemarin sejumlah 2.651, ada penurunan 148 kasus ya, dengan positivity rate 7,85%. Lanjut. Nah, ini ingin menyampaikan summary perkembangan situasi COVID-19 per 15 September. Tren harian dalam 1 minggu, kasus konfirmasi pada 2 minggu terakhir ini mengalami penurunan, yaitu dari 4.078 menjadi 2.567. Ini salah satu kabar yang menggembirakan bagi kita. Kemudian juga tren ya, harian dalam 1 minggu kasus aktif pada 2 minggu terakhir ini juga mengalami penurunan. Kemudian juga tren kematian ya, case fatality rate dalam 2 minggu terakhir juga mengalami penurunan dari 2,48 menjadi 2,47. Juga tren pasien yang dirawat pada 2 minggu terakhir ini mengalami penurunan dari 3.988 menjadi 3.340. Begitu juga dengan harian BOR ya, pada 2 minggu terakhir ini juga mengalami penurunan dari 6,23% menjadi 5,32%. Kemudian tren harian dalam 1 minggu spesimen yang diperiksa pada 2 minggu terakhir ini juga mengalami penurunan. Lanjut. Kemudian tren positivity rate pada 2 minggu terakhir juga mengalami penurunan dari 10,48 menjadi 8,65%. Kemudian rasio kontak erat pada 2 minggu terakhir mengalami penurunan juga dari 11 menjadi 8. Kemudian cakupan vaksin 1 sebesar 86,90%, kemudian vaksin 2 72,68%, dan vaksin booster sebesar 28,45%. Lanjut. Nah, ini rangkuman. Jadi per 15 September ini itu ada kasus konfirmasi berjumlah 6.402.606. Hariannya kasus konfirmasi adalah 2.651, kemudian harian dalam 1 minggu 2.507, ada penurunan 21,16%. Begitu juga dengan angka kematian, total kita ada 157.849, harian kemarin 21 orang, dan harian dalam 1 minggu 17 terjadi penurunan 13,04%. Case fatality rate atau angka kematian tercatat 2,47%. Kemudian spesimen yang diperiksa sudah berjumlah 107.785 dengan harian kemarin 69.035 dan harian dalam 1 minggu ada 65.242, terjadi penurunan 10,39%. Positivity rate yaitu 8,65%. Nah, satu lagi angka rawat inap ya. Jadi BOR kita tercatat 5,41%, kemudian terjadi penurunan 0,61% dari harian dan harian dalam 1 minggu ini. BOR terakhir adalah
5,32%. Lanjut. Nah, ini tren kasus konfirmasi dan kasus aktif nasional, kita bisa dilihat di sini ya, itu di awal tahun 2021 sampai dengan sekarang ini, betul-betul tren kasus konfirmasi maupun kasus aktif nasional sudah melandai betul di bulan September ini ya. Lanjut. Nah, ini kita tampilkan juga, kita melihat bagaimana konfirmasi kasus konfirmasi di Indonesia. Kita tayangkan di tahun 2020 ya, terjadi lonjakan pada saat itu di Idul Fitri, di Nataru, dan alhamdulillah di bulan Juli, Agustus, September ini sudah terjadi penurunan dan harian tercatat 2.661 pasien konfirmasi, yaitu turun 21,18%, 10%. Lanjut. Begitu juga dengan kasus aktif ya. Ini kita melihat datanya juga, kita melihat di tahun 2020, 2021 terjadi lonjakan, tapi alhamdulillah di bulan Juli, Agustus, September ini terjadi penurunan dan sudah melandai. Hariannya yang kasus aktif adalah 29.126. Lanjut. Nah, ini tren kematian ya. Jadi kalau kita melihat data ini, jadi harian absolut ya, angka absolutnya 21 dengan rata-rata dalam satu minggu ini 17 orang. Sedangkan case fatality rate-nya atau angka kematiannya 2,47%. Jadi angka ini di bawah standar 5% yang ditentukan oleh WHO ya. Lanjut. Nah, ini juga kita melihat bagaimana tren case fatality rate ini atau tren angka kematian itu dari naik di tahun 2020 terus sampai di akhir hari ini, yaitu 15 September, itu tercatat 2,47%. Lanjut. Nah, pemeriksaan spesimen juga begitu. Ya, memang kita terjadi penurunan pemeriksaan spesimen ya harian 69.035 ya, dengan rata-rata dalam satu minggu ini adalah 65 ribuan. Lanjut. Nah, ini tren perawatan rumah sakit yaitu di ruang isolasi ya. Jadi di perawatan ini ada dua, satu di ruang isolasi ya yang bertekanan negatif, yang kedua di ruang ICU. Nah, kalau di ruang isolasi ini kita melihat juga terjadi penurunan ya harian yang kemarin 3.032 dan harian sebelumnya adalah 299. Lanjut. Nah, ini juga tren perawatan pasien COVID di ruang intensif ya atau di ruang ICU ya. Itu harian rata-rata 341 dan terjadi penurunan 10,97% dari minggu sebelumnya. Lanjut. Ini angka positivity rate yang kita catat mulai 1 Januari sampai dengan kemarin atau ya kemarin tanggal 15 September, yaitu positivity rate-nya menjadi 7,85 untuk harian dan untuk harian dalam satu minggu yang kemarin 8,65% ya. Nah, teman-teman sekalian, ini BOR ya, keterisian tempat tidur. Kalau melihat data ini, kita sangat optimis atau berbahagia dengan kasus ini, yaitu terjadi penurunan terus ya, BOR yang ada di kita ini. Yang terakhir tercatat sebesar 5,34%. Lanjut. Kita masuk ke situasi vaksinasi ya. Jadi per 15 September pukul 18, nah total sasaran kita ada kan 234 juta ya, yang sebelumnya adalah 208 juta. Nah,
Cakupan pasien pertama itu 203.925 dengan 86,96%. Kemudian vaksin kedua 170.550, kemudian dipersenkan 72,68%, sedangkan vaksin booster atau vaksin ketiga 62 juta sebesar 26,45%. Ini adalah untuk kasus SDM tenaga kesehatan, kemudian untuk petugas publik, kemudian lansia dan seterusnya ya. Lanjut. Nah, ini kita gambarkan grafik yang lebih jelas per tanggal 15 September ini sudah 434.571.380 masyarakat yang sudah divaksin. 86,91%-nya vaksin pertama, 72,68% vaksin kedua, dan vaksin ketiga 26,45% dari sasaran vaksinasi 234.660.000. Teman-teman sekalian, ini kami tayangkan capaian vaksinasi booster ya, atau yang booster pertama atau vaksinasi ketiga. Ini sudah ada 3 ya, provinsi, Bali, DKI, dan Kepulauan Riau yang sudah di atas 50%. Sedangkan selanjutnya antara 30-50% itu ada 8 provinsi dan selebihnya masih di bawah 30%. Lanjut. Nah, ini lebih jelas lagi. Vaksinasi dosis ketiga, memang di awal Maret-April itu naik kasus sekali sebelum kita Lebaran, karena ada kewajiban untuk mudik Lebaran memakai syarat vaksinasi booster ya. Tetapi setelah ini ada satu penurunan yang tentu saja ini banyak penyebab, sehingga capaian vaksinasi booster pertama ini masih landai, dan tentu saja akan menjadi pemikiran kita bersama bagaimana vaksinasi booster yang pertama ini kita tingkatkan lagi untuk mencapai di atas 50%. Lanjut. Nah, ini satu informasi, pada populasi yang diberikan booster ya di atas 18 tahun umurnya, kadar antibodi itu naik 4-6 kali lipat. Jadi booster ini betul-betul menjadikan antibodinya meningkat sampai 4-6 kali lipat. Jadi kita berharap semua masyarakat atau semua stakeholder ini memerlukan dukungan ya untuk mendorong percepatan booster ke-1 ini, sehingga kita mendapatkan antibodi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang dilakukan booster. Nah, kalau menyimak kemarin yang diumumkan oleh WHO, di mana Dirjen WHO mengatakan sudah ada tanda-tanda pandemi akan berakhir sudah di depan mata, maka ini menjadi catatan bagi kita semua bahwasanya seluruh dunia harus mempertahankan ini dengan protokol kesehatan dan juga vaksinasi. Dan ada 6 yang disampaikan oleh WHO bagaimana seluruh negara itu dapat mempertahankan ini agar betul-betul parameter-parameter mendekati berakhirnya pandemi itu dapat terwujud, yaitu vaksinasi, yang kedua testing dan sequencing, yang ketiga sistem kesehatan, yang keempat adalah persiapan lonjakan kasus, bagaimana kalau terjadi lonjakan kasus lagi, kemudian yang kelima pencegahan dan pengendalian, dan terakhir tentu saja penyampaian informasi kepada masyarakat. Dari komunikasi publik, menyampaikan risiko-risiko yang terjadi, sehingga masyarakat betul-betul dapat memahami dan memberikan dukungan penuh dengan apa yang kita lakukan dalam rangka untuk mencapai pandemi berakhir yang memang sudah diumumkan oleh WHO tadi. Lanjut. Nah, sekarang kita update hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Ini mengingatkan saja, saya kira ini kita sudah tahu semua, kasus confirm
atau konfirmasi, probable, kemudian appealing, dan pending classification. Artinya ini adalah suatu definisi kasus hepatitis yang masih kita berlakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh WHO. Lanjut. Kami sampaikan situasi global hepatitis ya dikeluarkan oleh WHO per tanggal 8 Juli ya. Di sini dilihat beberapa negara yang sudah melaporkan ya, itu region WHO itu total kasus yang dilaporkan adalah 1.010. Kemudian kematian itu sebanyak 22 orang ya. Nah, tanggal 8 Juli yang lalu 1.110 ini kasus probable hepatitis akut yang belum diketahui etiologinya dilaporkan oleh WHO dari 35 negara, diantaranya adalah 48 atau 5% kasus membutuhkan transplantasi hati ya, dan 22 orang yang meninggal ya. Jadi WHO sudah merilis per 8 Juli ada sebanyak 35 negara dengan total kasus 1.010 dan yang meninggal 22 dan membutuhkan transplantasi hati sebanyak 46 orang. Lanjut. Nah ini di Indonesia ya, kita masuk ke Indonesia, bagaimana sih keadaan kasus yang hepatitis atau sebarannya di Indonesia. Jadi kita sudah memeriksa 42 plus 49, ada 91 yang sudah kita lakukan pemeriksaan, dan 35 itu probable, 7-nya pending, dan 49 discarded. Dan kasus di Indonesia, hepatitis ini tersebar di 22 provinsi. Jadi tidak semuanya provinsi ada kasus hepatitisnya, atau probable maupun suspek atau pending ini ya. Lanjut. Nah ini dari 22 provinsi ini bisa dilihat yang terbanyak itu adalah DKI, kemudian DIY untuk probable, sedangkan kasus pendingnya sesuai dengan data ini ya. Sehingga ada 42 kasus, ya 7 diantaranya adalah pending dan 35 adalah probable, dan total discarded-nya ada 49 orang. Sehingga total yang sudah kita lakukan pemeriksaan untuk kasus hepatitisnya adalah sebanyak 91 orang. Lanjut. Nah, ini grafik perkembangan kasus harian ya. Kita lihat di terakhir ini ada 35 yang probable, 7 pending, dan 49 discarded atau disingkirkan. Lanjut. Nah, kalau kita melihat demografi, ini dari 42 pasien yang probable dan pending ini, kita lihat jenis kelaminnya banyak laki-laki, kelompok usianya itu terbanyak adalah 0 sampai 6 tahun, kemudian ada yang meninggal sebanyak 11 orang atau 26%, dan sembuh sebanyak 22 atau 52%. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari 35 yang probable ini yang telah dilakukan pemeriksaan dan juga dikaji oleh komite ahli yang dipimpin oleh Profesor Dr. Hanifah, ini ada gambaran dari 35 kasus probable itu ya. Jadi patogen yang banyak ditemukan pada pasien probable itu adalah ini sudah terpampang di sini ya, sehingga inilah yang menjadi penyebab dari 35 probable itu. Lanjut. Nah, dari 95 kasus yang dilaporkan itu terdapat 49 pasien atau 53,8% yang discarded. Ini perinciannya, yang terbanyak adalah Denji atau Dingwi di DHF sebanyak 34,69% atau 17, dan selanjutnya macam-macam penyebabnya, tapi ini semuanya disingkirkan dari hepatitis yang memang belum diketahui penyebabnya. Karena penyebab kematian atau penyebab kasus ini adalah yang tertera di sini. Dari 91 ini, 49-nya sudah
diketahui penyebabnya sehingga dia disingkirkan dari kasus hepatitis ini. Lanjut. Nah, kalau ingin tahu gambaran gejala klinis dari 35 kasus probable itu, ini perbandingan saja ya, di Indonesia, itu terbanyak demam, kuning, mual, muntah, kemudian hilang nafsu makan, dan seterusnya ya. Nah, ini bentuk gambaran gejala klinis yang didapat dari 35 kasus probable di Indonesia. Lanjut. Nah, sebagai informasi update, jadi alhamdulillah Kementerian Kesehatan sudah mempunyai 33 laboratorium yang memiliki kemampuan pemeriksaan hepatitis E ya. Jadi sudah ada 33 yang semula hanya 2 atau 3 itu sudah berkembang saat ini dan dilakukan pelatihan dan sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Jadi ada 33 laboratorium ya yang tersebar di seluruh Indonesia. Lanjut. Terakhir, kami mengupdate cacar monyet, monkeypox. Mengingatkan saja, ini juga definisi penemuan itu ada 4, ya, suspek, probable, confirm atau konfirmasi, dan discarded ya. Lanjut. Nah, update hari ini ya dari 15 September untuk dunia, ya ini tingkat dunia ya, itu sebanyak 60.394 kasus konfirmasi dari total 99 negara yang melaporkan dan angka kematiannya sebanyak 22 orang ya. Lanjut. Nah, 10 negara terbesar dengan kasus monkeypox terjadi peningkatan signifikan di negara-negara selatan Amerika ya, dari 10 negara yang terbesar tadi. Nah, yang dekat Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, kemudian Australia ya. Indonesia tercatat 1 kasus, Thailand 7, Australia sampai 128 dan seterusnya ya. Lanjut. Nah, ini yang angka kematian terbesar itu ada di Nigeria, sebanyak 22 total kematian dunia ini. Angka kematiannya itu 0,03%. Saya ulangi, dari 22 yang meninggal dari 60.000 kasus, itu dipresentasikan adalah 0,03%. Ya, lanjut lagi. Nah, Indonesia sekarang update-nya, kita masih tercatat 1 yang konfirmasi ya, yang saat ini 2 suspek dari Provinsi DKI dan sudah disingkirkan ada 63 kasus ya. Ini update per kemarin, jadi konfirmasi masih 1, suspeknya 2 ya. Lanjut. Nah, ini dari 66 spesimen yang diperiksa PCR di beberapa laboratorium tadi, ini yang monkeypox itu hanya 1 ya, yang negatif 63%, 63 orang, dan yang sedang diperiksa adalah 2 orang yang suspek tadi ya. Lanjut. Nah, yang discarded tadi ya, itu ada 29,5% atau sebanyak 18 orang itu ternyata dia cacar air, varicella ya. Selebihnya ada impetigo, ada herpes, ada dermatitis, dan seterusnya ya. Jadi tidak semua yang ada cacarnya, lesi-lesi atau ruam-ruam cacar itu adalah cacar monyet, tapi dari data ini 29% terbanyak adalah varicella ya, atau cacar air. Lanjut. Nah, mungkin kami ingin mengupdate, menyampaikan kepada teman-teman wartawan, kasus yang pertama kemarin yang konfirmasi, yang cukup ya ramai juga lah di pemberitaan, yang tanggal 19 Agustus sudah dinyatakan positif dan dilakukan isolasi mandiri di rumahnya karena gejalanya ringan. Dan alhamdulillah tanggal 4 September dinyatakan selesai isolasi dan sekarang sudah bisa melakukan aktivitas seperti sebelumnya. Artinya pasien ini sudah dinyatakan sehat
Dan yang kontak erat ada 3 orang sudah dilakukan juga testing dan surveillance-nya dan semuanya sehat. Tidak ada yang konfirmasi atau bergejala diduga atau suspek monkeypox ya. Lanjut. Nah, sebagai update informasi, jadi alhamdulillah Kementerian Kesehatan dari 2 laboratorium yang bisa melakukan pemeriksaan monkeypox PCR ini sekarang sudah ada 15 ya yang tersebar di beberapa daerah ya, bukan hanya di Pulau Jawa tapi ada di Sumatera ya sampai ke Makassar dan Ambon ya. Jadi ada 15 laboratorium yang bisa melakukan pemeriksaan PCR monkeypox. Lanjut. Nah, teman-teman, saya kira itulah update kami, baik COVID, vaksin, kemudian monkeypox, dan hepatitis yang belum diketahui penyebabnya. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Busroni untuk mungkin kalau ada waktu kita berdiskusi dan teman-teman yang membackup di sini ada dari Komli hepatitis, Komli juga monkeypox, serta dari teman-teman program di Kementerian Kesehatan dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci. Terima kasih, Mas Busroni. Baik, terima kasih Dr. Sahril telah menyampaikan update COVID-19, hepatitis akut, dan monkeypox di Indonesia. Dan sampai kemarin data yang disampaikan adalah tanggal 15 September, dan untuk COVID sendiri trennya terus menurun, mulai dari yang suspek, kemudian hunian rumah sakit juga menurun, dan kematian juga menurun. Sebaliknya, untuk capaian vaksinasi ini terus menaik dari jumlah yang pertama, vaksin kedua, dan juga yang booster. Dan semoga dengan kegiatan kita pada siang hari ini terus menambah keyakinan dan kepercayaan masyarakat untuk ikut vaksinasi COVID-19 untuk mendapatkan herd immunity di masyarakat. Kemudian yang kedua tentang hepatitis akut, ini sudah ada di 22 kasus di 22 provinsi maksud saya, dari 34 provinsi, dan pemerintah sudah menyiapkan ada 33 lab yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian untuk monkeypox, pemerintah juga sudah menyiapkan 15 laboratorium yang punya kemampuan untuk lab monkeypox, dan ini semua dikerjakan untuk masyarakat Indonesia dan menjaga tetap sehat dari penyakit-penyakit yang ada di Indonesia saat ini. Baik, teman-teman wartawan, saatnya kita berdiskusi dengan narasumber. Kami persilakan untuk yang akan menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat yang ada di bawah ini. Silakan. Pak Bus, mungkin diberi kesempatan Prof. Hanifa dan Dr. Robert Sinto kalau ada tambahan. Oh ya. Kalau sudah. kita Baik. langsung lanjut ke pertanyaan. Oh ya. Baik, Prof. Hanifah, kami persilahkan untuk menyampaikan tambahan informasi untuk kita semua, dan juga nanti dengan Dr. Robert Sinto. Kami silakan, mulai dari Pak Prof. Hanifah dulu. Kami silakan, Prof. Hanifah. Terima kasih Pak Busroni. Udah lama kita nggak ketemu lagi ya. Ya, ini ketemu lagi di update, Dok. Ya, Dr. Sahril dan Bu Nadia. Jadi kalau kita lihat perkembangan dari hepatitis berat yang kita belum ketahui sebabnya ini memang tetap ada terus-menerus, tetapi tidak sebanyak di awal-awal kita ketemu. Jadi sekarang ini tetap masih ada 7 yang belum kami bicarakan, dan kami Selasa besok kami juga akan membahas kasus-kasus yang baru. Jadi meskipun tidak banyak, tetapi kasusnya masih ada. Itu aja yang perlu kita perhatikan, perlu tetap waspada, tetapi tingkat kewaspadaannya tidak seperti yang di awal-awal. Saya kira itu tambahan dari saya, Pak Busroni. Terima kasih. Terima kasih Prof. Hanifah atas tambahannya. Kami persilakan Dr. Robert Sinto untuk menyampaikan tambahan informasi untuk kita semua. Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Selamat siang, Bapak Busron atas kesempatan yang diberikan, dan Dr. Syahril dan Kementerian Kesehatan. Jadi prinsipnya bahwa kita bersyukur kita baru mendeteksi 1 kasus, dan banyak kasus yang juga kita deteksi sebetulnya, dan hasilnya syukurnya sejauh ini negatif. Walaupun hasilnya negatif, tren di dunia juga beberapa waktu terakhir ini cenderung menurun, tapi kita tetap harus waspada. Indonesia sudah meningkatkan kapasitas untuk bisa memeriksakan diri.
prinsipnya adalah harus seimbang. Jangan sampai semua cacar juga kita minta sudah dibekali dengan kemampuan untuk secara klinis bisa membedakan. Nanti baru kemudian kita akan lanjutkan pemeriksaan manakala dibutuhkan. Itu saja mungkin dari saya sedikit tambahan untuk kewaspadaan kita bersama. Terima kasih Bapak. Terima kasih Dr. Sinto atas tambahannya untuk kita semua, untuk memperkaya pengetahuan dan juga untuk teman-teman wartawan. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan untuk Pak Bus, ada Pak Direktur Surkarkes, Pak Farhani mungkin kalau Direktur Surkarkes. Iya, selamat siang Dr. Farhani. Dr. Farhani, selamat siang. Ya, ada hal kebijakan barangkali yang akan disampaikan kepada teman-teman jurnalis di momen Zoom meeting pada siang hari ini. Silakan Dr. Farhani. Terima kasih. Sekedar menambahkan. Kenalan, Dok. Oh ya, ini sekalian perkenalan. Saya Farhani, Direktur Surveillance dan Kekarantinaan Kesehatan yang baru. Untuk menambahkan penjelasan dari Dr. Syahril tadi, untuk monkeypox kita sekarang mulai melakukan penguatan untuk sosialisasi kepada komunitas-komunitas beresiko. Kemudian juga penguatan untuk tata laksana untuk kawan-kawan sejawat-sejawat di klinik, di rumah sakit, sampai menjangkau ke daerah-daerah. Ini sedang kita siapkan. Kemudian pedoman untuk itu juga sedang kita siapkan dengan bantuan dari Ikatan Dokter Indonesia dan Dr. Robert Sinto serta sejawat-sejawat lainnya. Demikian tambahan dari saya, Pak. Terima kasih, Dr. Farhani. Dan siap dihubungi, Pak Bus. Pak Direkturnya siap dihubungi teman-teman. Oh iya, Dokter. Ya, Pak Direktur, Dr. Farhani sebagai Direktur Surkarkes siap-siap untuk komunikasi dengan teman-teman jurnalis. Nomor teleponnya sudah disiapkan juga, dan juga teman-teman tim di tempat Pak Direktur untuk bisa data-datanya di-share dengan teman-teman. Terima kasih Dr. Farhani dan terima kasih Dr. Nadia. Baik, kita akan masuk ke diskusi Dr. Syahril, Prof. Hanifah, dan Dr. Sinto, Pak Farhani. Ada pertanyaan sebentar kita lihat, dari Fitri Oshin soal COVID. Pak Menkes memprediksikan awal tahun 2023 imunitas masyarakat terhadap COVID turun dan akan ada program buat meningkatkan booster. Inovasi atau program baru apa yang sedang dipersiapkan untuk mengejar cakupan booster? Itu yang pertama, Dr. Syahril. Yang kedua terkait 6 ringkasan kebijakan WHO soal akhir pandemi COVID di depan mata tadi. Poin bagian apa untuk situasi di Indonesia sendiri yang masih harus diperkuat atau membutuhkan sebuah terobosan baru lagi? Silahkan Dr. Syahril, dan nanti barangkali ada narsum yang akan menambahkan. Silahkan Dr. Syahril. Oke, saya jawab dulu yang nomor 2 ya, karena ini lagi menarik ya. Jadi angin segar yang diumumkan oleh Dirjen WHO, artinya beliau memberikan penghargaan, terima kasih kepada seluruh negara dengan upaya bersama angka-angka parameter yang ditetapkan itu terkendali di hampir banyak negara, sehingga disebutkan sebagai suatu tanda-tanda berakhirnya pandemi itu ada di depan mata. Tetapi beliau pun mengingatkan, semua ini bukan berarti kita sudah selesai pandeminya. Artinya apa? Upaya-upaya yang selama ini dilakukan oleh semua negara, termasuk di Indonesia, dengan disiplin masker dan vaksinasi, maka itu harus dipertahankan sampai betul-betul memang pandemi ini dianggap berakhir. Nah, sebenarnya tergantung kita dan tergantung masyarakat dunia. Kalau kita tidak meningkatkan atau mempertahankan disiplin protokol kesehatan tadi dan juga tidak mengejar cakupan vaksinasi, maka bisa saja apa yang dikatakan oleh Dirjen WHO tadi tidak menjadi suatu kesempatan emas bagi kita.
Nah, upaya-upaya apa ya tadi? Yaitu bagaimana kebersamaan kita melakukan pencegahan dan pengendalian dengan dua hal tadi. Kemudian Pak Menkes mengumumkan kemungkinan atau prediksi adanya varian baru di awal tahun. Saya kira hampir semua negara juga mempunyai suatu kewaspadaan karena virus ini selalu bermutasi ya. Virus ini selalu bermutasi sehingga kemungkinan kita semua bisa terjadi adanya varian baru. Nah, untuk itu kalau kita tetap memberikan suatu komitmen dengan protokol kesehatan dan vaksinasi tadi, maka kita akan bertahan. Ya, bertahan dalam arti kata dengan varian apapun nanti ya kita sudah mempunyai suatu kekuatan, suatu antibodi yang sudah ada dalam tubuh kita dan masyarakat kita sudah terbentuk disiplin bagaimana protokol kesehatan menjadi kebutuhan atau bagian hidup dari kita semua. Itu Pak Busroni. Baik, Dr. Syahril, terima kasih. Ada tambahan barangkali dari Prof. Hanifah atau Dr. Sinto? Tidak ada. Baik, terima kasih Dr. Syahril untuk pertanyaan yang sudah dijawab tadi. Kemudian ini soal monkeypox, masih dari Fitri Osin. Yang nomor 1, obat Cidofovir untuk monkeypox yang sudah datang dari Singapura, apakah telah mendapat izin EUA dari POM atau bisa digunakan langsung? Lalu sasaran obat tersebut untuk siapa saja? Distribusi obatnya ke daerah mana saja? Ini yang nomor 1 tentang monkeypox. Yang nomor 2 untuk obat tecovirimat, apakah tetap jadi dipesan ke Amerika? Mengingat kita sudah ada obat Cidofovir. Silakan dok. Ya, saya kira ini pertanyaan bagus, tapi saya berikan kesempatan yang pemegang program, yaitu Pak Farhan, Direktur Surkakes. Mungkin Pak Farhan bisa memberikan jawaban, tadi obat yang dari Singapura, kemudian obat yang dari satu lagi untuk COVID. Ya, terkait dengan kebijakan untuk tata laksana ini, untuk obat, kami masih koordinasi dengan Pharmalkes. Itu jadi apa namanya, apakah perizinan itu sudah sampai mana itu nanti kita koordinasikan lagi dengan Pharmalkes. Kemudian termasuk untuk vaksin dan lain-lain itu juga masih dalam proses. Jadi untuk obat ini kita masih koordinasi dengan Dirjen Pharmalkes. Mungkin Dr. Robert Sinto bisa menambahkan. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya Pak Direktur. Saya coba menambahkan untuk yang berkaitan dengan indikasi ya. Jadi kalau untuk kebijakan regulasi tadi mungkin sudah mendapat penjelasan dari Kementerian Kesehatan. Untuk indikasi, jadi tidak semua pasien yang terdiagnosis monkeypox sebetulnya membutuhkan antivirus. Kalau data penelitian di luar negeri, data-data yang dikumpulkan, itu hanya kurang dari 5% pasien yang terdiagnosis monkeypox yang akhirnya membutuhkan antivirus. Mereka adalah misalnya yang pertama kelompok yang akan risiko tinggi untuk menjadi berat. Contoh pasien imunokompromis. Jadi sekali lagi saya tegaskan tidak semua pasien HIV itu imunokompromis. Jadi HIV yang CD4-nya rendah. Atau yang kedua, lokasi-lokasi lesinya sangat signifikan untuk dapat mengakibatkan kecacatan. Misalnya pada area mata, kemudian pada area perianal yang kemudian dapat mengakibatkan nyeri pada anus yang berlebihan gitu ya. Jadi yang risiko menjadi berat. Yang ketiga, lesi-lesi yang memang sudah tampak perburukan dari awal, misalnya perdarahan. Jadi lesi-lesi hemoragik pada cacar monyet. Jadi kurang lebih hal-hal tersebut, atau yang keempat, populasi yang rentan, usia lanjut atau usia anak dan wanita hamil gitu ya, kalau nanti memang ditemukan obat yang aman buat wanita hamil. Jadi hanya kelompok restriksi kecil saja, sehingga tidak adanya antivirus itu tidak menjadi satu halangan untuk kita bisa mendapatkan kesembuhan pasien monkeypox, tetapi dengan adanya pilihan antivirus, mudah-mudahan secara bijak kita bisa gunakan untuk kelompok risiko tinggi perburukan sehingga dapat mencegah fatalitas kasus. Demikian tambahan dari saya, terima kasih. Terima kasih Dr. Sinto, terima kasih Pak Farhani, Dr. Farhani. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua dari Pak Hendro, berita1.com.
Nomor satu, selama 8 hari data vaksinasi COVID-19 harian tidak terupdate. Apakah karena kondisi pandemi melandai dan sudah bukan ancaman lagi, berarti pemerintah dalam hal ini Kemenkes sudah mulai kurang fokus atau ada hal lain. Yang nomor dua, sampai saat ini sudah berapa persen dari target vaksin lengkap dan booster 1, serta kapan selesai vaksinasi lengkap. Kemudian yang nomor tiga, bila pandemi sudah melandai seperti sekarang, apakah masih dibutuhkan vaksin merah putih atau vaksin Nusantara atau vaksin lainnya produk dalam negeri? Barangkali ini Dr. Sahril bisa menyampaikan untuk nomor 1, 2. Silakan Dr. Sahril. Ya, betul ya. Terima kasih ya Mas Hendro dari Berita 1. Ya, jadi yang masalah vaksinasi hampir 8 hari tidak terupdate, itu saya kira itu ada alasan teknis, bukan berarti tidak ada kasus yang dilakukan. Tapi saya kira sebetulnya kalau di sini ada Ibu Prima atau dari yang mewakili vaksinasi bisa menjelaskan kenapa 8 hari update vaksinasi tidak masuk gitu ya. Atau nanti Dr. Farhani bisa menyampaikan ya. Kemudian kalau sudah melandai begini, apakah vaksinasi akan diteruskan atau tidak? Maka sekarang prinsipnya adalah vaksinasi itu adalah upaya untuk mencegah terjadinya infeksi pada penyakit-penyakit infeksi yang bisa dicegah dengan vaksinasi atau dengan imunisasi ya. Nah, tentu saja untuk program pemerintah saat ini adalah vaksin 1, vaksin 2 dan booster 1 ya untuk masyarakat ya. Dan saya kira kalau capaiannya tadi sudah disampaikan, kalau yang vaksin 1 sudah 92%, kemudian vaksin 2 hampir 82% juga ya. Cuman memang booster 1 ini atau vaksin ketiga kita masih naiknya tidak cepat seperti halnya di awal-awal bulan Maret sama April, yaitu baru 26,5%. Dan tentu saja ini menjadi prioritas ya. Jadi program kita saat ini pemerintah adalah vaksin 1, 2 dan booster. Dan untuk yang selanjutnya masih kita akan melihat perkembangan ya. Kalau memang sudah melandai betul ya, Prof. Hanifah ya, Pak Robert itu apa masih perlu kita lakukan vaksinasi? Ya kita lihat perkembangan berikutnya ya. Mudah-mudahan kita akan mengambil jalan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, asal prioritas ini harus tetap dijalankan. Jangan sampai nanti prioritas kita buat tapi belum tercapai target sudah membuat satu program-program berikutnya yang memang menjadi beban bagi kita nanti. Mungkin Pak Farhani atau Dr. Farhani ya, Dr. Farhani bisa menambahkan dok. Update data yang 8 hari ya Mas Pak Endro ya kemarin itu ya. Iya, untuk data vaksinasi itu memang update-nya ada di program imunisasi. Nanti akan kita konfirmasi ke imunisasi mengenai update apa namanya vaksinasi COVID ini. Sebentar ya. Baik, terima kasih Dr. Farhani dan Dr. Sahril. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Intan Kompas. Nomor 1, setelah WHO menyatakan akhir pandemi sudah di depan mata, bagaimana pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan memastikan keberlanjutan dari pengembangan vaksin dan obat untuk penanganan COVID di dalam negeri? Selain produksi vaksin dalam negeri sebelumnya, juga Molnupiravir akan diproduksi di Indonesia. Bagaimana pemanfaatannya? Kemudian nomor 2, bagaimana pula dorongan dari Kemenkes untuk meningkatkan cakupan vaksinasi booster? Apa program atau regulasi yang direncanakan untuk mencapai 100 juta dosis vaksin booster hingga akhir tahun ini? Apakah ada data atau angka detail berapa rata-rata harian untuk suntikan dosis booster pertama setidaknya dalam 7 hari terakhir? Mungkin yang nomor 1 dan nomor 2 bisa ke Dr. Farhani terlebih dahulu barangkali dok. Atau bisa saya nomor yang 1 tadi Mas ya? Nomor 1 dulu ya, silakan dok. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan slide di mana ada 6 ya strategi yang harus dilakukan oleh seluruh dunia, bukan oleh hanya Indonesia, oleh WHO, yaitu salah satunya adalah vaksinasi. Artinya apa?
tanda-tanda di depan mata yang disampaikan oleh WHO tadi itu tidak serta-merta kita dengan membalikan telapak tangan, tapi harus ada dengan 6 langkah tadi. Salah satunya vaksinasi, mengkomunikasikan risiko kepada masyarakat, sehingga masyarakat tetap menjadi bagian di dalam pencegahan dan pengendalian COVID. Nah, vaksinasi pun begitu. Nah, tentang vaksinasi produksi dalam negeri tadi, saya kira memang ini tetap dilakukan sampai betul-betul kebutuhan vaksinasi ini dapat kita penuhi. Ya, bukan hanya di dalam negeri, mungkin suatu saat kalau memang di luar negeri kita dibutuhkan vaksinasi tadi, kenapa tidak produksi dalam negeri kita lakukan ya. Jadi sekali lagi, walaupun sudah dikatakan lewat begitu, tapi ada 6 strategi yang harus dipegang, harus dijalankan oleh semua negara, termasuk adalah vaksinasi. Gitu Mas Busoni. Baik, terima kasih. Mau ada tambahan dari Dr. Farhani barangkali? Silakan, Dok. Molnupiravir tadi, Pak. Ya. Oke, mungkin sambil nunggu Pak Farhani. Ya. Saya kira upaya yang kita akan lakukan sebetulnya ini sudah digariskan oleh Bapak Presiden loh, ya, pada saat beliau mengatakan upaya kita melakukan pengendalian dan pencegahan COVID ini adalah salah satunya melalui vaksin booster. Nah, untuk itu ayo kita gerakkan lagi, kata beliau, bagaimana vaksin booster ini seperti halnya yang sebelumnya. Itu bagus sekali kan, sebelum acara mudik, di mana seluruh stakeholder, TNI, Polri, swasta, kemudian media, ya, pengusaha, semuanya berjibaku bersama-sama dengan melakukan sentra-sentra vaksinasi. Nah, tentu saja kalau itu kita lakukan lagi, maka salah satu upaya yang harus kita lakukan adalah bagaimana risiko-risiko ini dapat kita komunikasikan lagi kepada seluruh masyarakat, agar masyarakat memberikan dukungan dan mau untuk dilakukan vaksinasi ketiga, termasuk melakukan upaya jemput bola. Artinya kita mendatangi orang-orang yang memang punya akses yang terbatas terhadap pelayanan kesehatan, khususnya vaksinasi ini. Terima kasih Dr. Syahril. Baik, kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya, ada dari Vanessa. Nomor 1, masih dijumpai masyarakat yang mengeluhkan sulit mendapatkan vaksinasi booster. Apa langkah pemerintah untuk ini? Apakah ini yang kedua, ini tentang hepatitis. Apakah hepatitis akut ada kemungkinan hasil dari immunity depth? Oke, yang nomor 1 dulu barangkali bisa dijawab Dr. Syahril. Nanti yang nomor 2 bisa dengan Prof. Hanifah. Silahkan. Sebetulnya untuk vaksinasi booster itu sudah tersedia satu fasilitas tempatnya. Jadi fasilitas pelayanan kesehatan sudah disiapkan oleh kita semua pemerintah, mulai dari puskesmas, klinik sampai ke rumah sakit, ya. Nah, tentu saja kalau untuk menambah jangkauan, saya kira bagus sekali dari bandara, dari mal-mal itu membuka sentra vaksinasi lagi, termasuk di stasiun kereta api. Itu mereka membuka, ya. Ini satu bentuk upaya kita memberikan jangkauan yang lebih luas. Yang kedua, SDM kita cukup untuk melakukan vaksinasi. Yang ketiga, vaksinnya juga tersedia. Sehingga kita himbau kepada seluruh masyarakat, sebetulnya kalau sulit, kita katakan sebetulnya tidak ada halangan untuk melakukan itu, dan sangat mudah, seluruh puskesmas itu ada di Indonesia kan, saya kira kan itu bisa dilakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Syahril. Sebetulnya tidak sulit karena pemerintah sudah menyiapkan berbagai fasilitas dan bekerjasama dengan mitra. Baik, yang nomor 2, barangkali Prof. Hanifah bisa memberikan penjelasan apakah hepatitis akut ada kemungkinan hasil dari immunity depth. Silakan Prof. Hanifah. Terima kasih untuk Bu Vanessa Natania yang bertanya mengenai immunity depth. Immunity depth itu adalah satu keadaan di mana stimulasi terhadap seorang anak sehingga
respon imunnya tidak mendapatkan stimulasi yang cukup sehingga imunnya tidak terbentuk untuk keadaan tertentu. Memang kita tahu bahwa pada keadaan pandemi, anak-anak itu memang cenderung disembunyikan oleh orang tuanya, nggak boleh keluar, nggak boleh bertemu dengan orang lain, cenderung sangat disayang lah, hal yang baik sebetulnya. Tapi di lain pihak memang kita tahu bahwa anak-anak itu jarang sakit karena disembunyikan. Karena jarang sakit itu memang ada kemungkinan respon imunnya tidak teraktivasi, sehingga istilahnya bisa terjadi immunity debt. Nah, kita juga melihat pada 100 tahun yang lalu, pada saat pandemi influenza, juga terjadi hal yang sama, keadaan seperti ini. Itu yang mungkin membuat orang berspekulasi bahwa memang mungkin terjadi perubahan sistem imun pada anak-anak yang tidak keluar itu. Yang 100 tahun yang lalu pun kenanya pada anak-anak. Jadi memang teori mengenai immunity debt ini, bukan satu istilah yang diluncurkan baru-baru ini, adalah mungkin saja hal ini bisa terjadi hepatitis akut karena immunity debt ini, karena stimulasi pada anak-anak yang kurang pada saat dia disembunyikan, dilindungi oleh keluarganya. Tetapi ini masih sebagai satu hipotesis. Memang mungkin, tetapi bukan satu kepastian. Demikian jawaban saya, Pak Busroni. Mudah-mudahan menjawab Bu Vanessa dan Tania. Terima kasih, Prof. Hanifah. Kemudian kita lanjut ke berikutnya dari Michelle dari Merdeka.com. Apakah Indonesia benar-benar siap masuk fase endemi COVID-19? Khususnya jika merujuk pada 6 ringkasan kebijakan WHO. Seberapa siapkah Indonesia menghadapi ini? Barangkali nanti Dr. Sahril dan Dr. Farhani bisa menjelaskan ini. Silakan, Dok. Oke. Kayaknya saya tampilin itu ya, boleh nggak ya? Slide. Tampilin slide yang tadi, Pak, yang 6 dari WHO tadi, bisa nggak ya? 6 WHO, siap. Bu Nani, agar kita semua memahami dan melakukan bersama-sama itu. Coba 6 strategi yang dari WHO tadi. Ya, ini ya. Ini, Dok. Ini, ya. Dok, ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi pengumuman dari Dirjen WHO itu harus diikuti dengan ini gitu ya. Ada loh tanda-tanda ini, tanda-tanda kalau kita mau guyo menyamakan tanda-tanda hilal gitu ya, tanda-tanda akan muncul suatu kepastian. Tapi ini bisa tidak terjadi atau akan panjang waktunya manakala kita tidak melakukan 6 langkah ini, kebijakan ini. 1, vaksinasi, testing, tetap dilakukan. Karena apa? Ini kita masih pandemi ya, artinya walaupun parameter-parameter tadi belum semuanya sangat rendah atau landai, masih ada yang masih agak tinggi, dan tentu saja harus merata ya di seluruh dunia, tidak cukup oleh 1-2 negara, sehingga pandemi itu betul-betul nanti akan berakhir oleh WHO yang akan mengumumkannya. Tapi ingat juga, kita apabila terjadi lonjakan kasus ya, seperti halnya tadi, kemungkinan adanya varian baru di tahun 2023, kita siapkan saja. Artinya itu bagaimana upaya kita, termasuk menyiapkan sistem kesehatan, yaitu dari hulu ke hilir, kemudian juga bagaimana pencegahan dan pengendaliannya. Nah, yang paling penting juga diantaranya adalah penyampaian informasi ke seluruh masyarakat, karena masyarakatlah yang ini mempunyai suatu kepentingan utama bagi kita semuanya, karena yang akan menjadi sasaran kita adalah kita semua masyarakat. Sehingga kita harus bersama-sama ke seluruh masyarakat menghadapi risiko-risiko yang bisa terjadi. Gitu, Mas Busroni. Baik, Dr. Sahril, terima kasih penjelasannya dengan 6 langkah ini. Dan barangkali dari Dr. Farhani, pemegang program untuk mengajak masyarakat menghadapi pengakhiran pandemi ini seperti apa, Dr. Farhani? Silakan, Dr. Farhani. Saya ingin menjawab tadi dari pertanyaan berita1.com, Pak Indro, mengenai data yang tidak terupdate. Ini sudah ada penjelasan dari program imunisasi, memang sempat ada kendala terkait update data, tetapi itu sudah diupdate lagi. Ada di link kemkes.co.id vaksin.
sudah saya sampaikan di apa namanya, di chat ya. Baik. Untuk Ya, Dokter Sahril, Dokter Farhani, terima kasih. Ini sudah ada linknya. Nanti teman-teman dari wartawan bisa mengambil ataupun mengunduhnya dari link ini di vaksin.kemkes.go.id. Kemudian slice vaksin. Terima kasih, Dokter Farhani. Kemudian ada 8 provinsi alami peningkatan di beberapa hari belakangan ini. Bisa disebut di mana saja. Ini Dokter Sahril tadi, barangkali ada data yang bisa disampaikan. Oke, di Pak Farhani, Pak. Di datanya. tampilan lagi. Ya, tampilan lagi Pak Farhani, 8 provinsi itu ada ya yang masih naik gitu. Terutama di luar Jawa ya. Ya, sebentar. Nanti kita update aja Mas, lewat di chatting aja nanti ya, di chat ya Pak Farhani ya. Iya, di chat Ya. aja, nanti bisa. Iya. Lagi yang tadi? Ada yang tadi. Ya, nanti di chat aja. Baik, terima kasih teman-teman wartawan yang telah melakukan diskusi dan pendalaman dengan para narasumber. Hampir 2 jam, walaupun tadi beberapa hal telah mengalami kesulitan dan ketidaknyamanan, tentu kami pertama-tama mohon maaf atas kesulitan akses yang terjadi pada Zoom siang hari ini. Dan kepada para narasumber, para ahli, kami aturkan terima kasih kepada Pak juru bicara, Prof. Hanifah, kemudian Dr. Farhani, Dr. Robert Sinto, dan narasumber yang lain, juga Dr. Nadia, Kepala Biro Komunikasi. Kami ucapkan terima kasih, dan para ahli, barangkali nanti suatu saat kita akan bisa berdiskusi mendalam dengan teman-teman wartawan untuk hepatitis, untuk monkeypox, dan juga untuk program di mana teman-teman bisa mendalami data yang lebih jauh lagi. Baik, terima kasih atas kerjasamanya dan semoga diskusi kita pada sore hari ini. Pak Bus, Ya. mungkin sudah Ya. dapat slide-nya ya. Jadi tadi yang 8 provinsi itu Papua Barat, Sulawesi Utara, Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Kepulauan Riau. Nah ini ada di slide terakhir paparan saya tadi ya. Mungkin Bu Nani bisa membagikan kepada teman-teman wartawan ya dari 8 provinsi yang naik kasusnya ya. Baik, kalau gitu nanti kita akan share di di teman-teman wartawan dengan 8 provinsi yang tadi Bapak sebutkan, ada di slide yang ada di kami. Baik, terima kasih kami ucapkan dan mohon maaf bila ada hal yang kurang pada penyelenggaraan. Mungkin Bu Nadia ada yang mau ngomong, bicara nggak? Bu Nadia, Bu Nadia, silakan Dokter Nadia. Sekarang open cam. Enggak, cukup mungkin, sudah cukup mungkin tadi yang disampaikan oleh Dr. Sahril sama Prof. Hanifah maupun Dr. Robert Sinto. Dan juga tadi saya lihat jawaban dari Pak Farhani sudah ada ya di chat ya teman-teman tentang update vaksinasi. Saya rasa cukup dan kami sampaikan teman-teman jurnalis kita akan mengadakan secara rutin ya Pak Busroni ya hari Jumat baik untuk Perskon maupun juga untuk meet the expert ya. Jadi nanti lebih banyak diskusinya dengan para ahli. Demikian mungkin. Nah, terima kasih Pak Sahril, Prof. Hanifah, Dr. Robert, Pak Direktur Kemenkes, Pak Farhani. Baik, terima kasih Dr. Nadia selaku Kepala Biro Nadia. Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan. Dan seperti yang disampaikan oleh Dr. Nadia, nanti kita akan setiap hari Jumat untuk update tentang kondisi yang ada di Indonesia, kemudian untuk meet the expert untuk teman-teman jurnalis yang memiliki beberapa pertanyaan dan untuk diskusi dengan para ahli, kami akan fasilitasi untuk itu. Terima kasih dan kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.